dari 10 kali all in, saya 10 kalinya benar. Kecuali satu itu. Ini sebenarnya yang menarik. Nanti mungkin kita akan ngomongin ya kenapa Oke, saya berani all in. 1M pertama saya itu dari kripto. oke. Dalam waktu 1 minggu. Apakah saat itu merupakan turning point buat Iya, Koko untuk kayak, oke, ini mungkin bisa jadi karirku gitu. Dapat satu yang pertama di hmm. kripto dan sampai sekarang trading di kripto. Beda nggak sih sama saham gitu? Dulu 100% didominasi asing. Banking, kita tahu semua asing. Tapi sekarang berbeda, karena ada beberapa saham konglomerasi. Kalau kamu punya skill, kamu cepat lambat akan kaya. Kamu cepat lambat akan melipatkan duitmu. Oke, welcome back to Coin Kami Jakarta Edition. Jadi pada hari ini kita belain, ini kalau kalian lihat pagi-pagi kita belain untuk menghadirkan salah satu trader profesional yang konon katanya ini bisa merubah 30 juta jadi 1 miliar dalam 1 minggu, yaitu Ko Hengki. Pagi Ko. Pagi, selamat pagi. Oke, mungkin kita kenalan dulu ya. Hmm. Ko Hengki itu siapa sih? Oke. Bagi yang belum kenal saya, izinkan saya Hmm. perkenalkan terlebih dahulu. Saya Hengki Adinata, saya full-time trader ya, gitu. Tapi basicnya saya itu di saham. Cuman saya tidak mau bilang saya sebagai trader saham ya, karena saya tradingnya juga berbagai Iya, platform gitu iya. ya, saham, kripto gitu ya kan. Lebih tepatnya ya buy momentum lah, By seperti momentum. gitu. Karena ya trading kan cari cuan ya gitu Iya, ya, nggak betul. peduli instrumen apa gitu ya kan. Mau dagang kopi, dagang mobil, yang penting bisa menghasilkan. Gitu. Jadi bener-bener in the blood sudah trader. Trader garis keras sudah Anda Iya, ya ada. memang. Ya kebetulan nyaman gitu ya. Nyaman. Tapi pertamanya journey-nya tuh gimana? Kok bisa Mm, tiba-tiba jadi trader? Kan kita tahu trader ini kan mm. not for everyone gitu Oke. kok. Journey utamanya itu angkatan corona ya saya sebutnya, Mm-mm. angkatan corona. Jadi dulu kebetulan background saya hukum, saya kerja di kantor hukum. Nah, ada suatu hari saya datang ke kantor tuh. Datang ke kantor, teman-teman yang biasanya kita hahaha pagi, mereka nggak mau ngobrol gitu. Oh, Mereka mukanya terlihat stres. Terus saya oke. nanya, kenapa bro? Gitu kan. Eh, Udah nanti, Heng. Kenapa bro? Nanti gitu ya kan. Terus ujung-ujung, pas di meja makan, mereka ada satu orang bicara, gila BBRI gua turun berapa puluh persen gitu ya kan. Nah, semenjak sana saya baru, apa sih gitu, baru saya belajar saham. Dari oke. sana berkecimpungan. Cuman kan angkatan corona ya, Iya, monyet beli apapun pasti cuan gitu ya tutup kan. mata. Iya, makanya dulu heboh ya gitu ya. Orang wah saya the next Han Ji Pyong, waktu itu zamannya Han Ji Pyong gitu ya Startup kan. ya. Iya Oke, gitu. oke. Jadinya ya seperti gitulah. Itu awal mula saya mulai trading. Oke, mungkin ini Hmm. sesinya agak menarik loh. Hmm. Karena saya juga sendiri ini Hmm. datangnya ini 2021. Jadi Oh, setelah corona itu iya baru ya. mulai saham. Hmm. Jadi Hmm. ini episode kali ini itu Hmm. spesial Hmm. gitu. Mungkin kita bahas sedikit tentang market Indonesia, Hmm. IHSG. Kita tahu kan market Indonesia ini sekarang agak lesu ya. Iya. Jadi kalau menurut Koko ini overall nih apa yang terjadi gitu di market Indonesia? Overall yang terjadi ya, kita bisa lihat ya Hmm, tanggal lesunya gitu ya kan. Yaitu kalau kalian lihat outflow-nya asing gitu ya kan. Jadi asing mulai jualnya itu sekitar bulan Maret April gitu. Dan kita lihat ada event apa terjadi di bulan April sama Maret itu ya kan tentang itu. Nah, yang terjadi kalau saya election. lihatnya ya kan, yaitu election gitu ya kan, pengumuman pemenangnya gitu. Ya kita tahu mungkin ya gitu ya, ada ketidaksukaan atau kekhawatiran dari investor asing yang mengakibatkan outflow, terutama ya kita bisa lihat outflow-nya rata-rata di saham-saham BUMN ya. Iya, iya. BRI itu paling gede. Sampai kemarin saya hitung dari bulan April, Mei, sekarang Juni pertengahan, Iya, iya. 20 triliun sendiri. Masih belum recover itu makanya. Masih belum gitu. Yang lain sih Oke. keluar ya, BMRI, BBNI, cuman nggak signifikan. Yang sangat signifikan itu BBRI. BBCA malah kebetulan strong gitu ya, kan dia bertahan. Nah, Telkom juga outflow-nya parah ya, mungkin karena Mm-mm. Starlink lah gitu ya Iya, kan. iya. Cuman ya saya bisa nebaknya itu karena ketidaksukaan. Cuman sekali lagi ya kalau bagi saya trader itu yang penting bukan kita menebak gitu, tapi kita ngeriak gitu. React. Iya, kan ada aksi ya kita reaksi gitu. Aksinya apa? Aksinya asing jualan, jadi tekanannya gede.
Reaksinya gimana? Pilihannya dua, kamu mau paksa trading atau nggak mau trading. Kalau saya memilih, saya udah kebetulan udah out semenjak asingnya gebuknya gila-gilaan gitu ya kan. Kok bisa pas gitu loh? Mungkin kok lihat Hmm, ada apa yang bisa mengindikasikan hmm, ini waktunya keluar hmm. gitu. Tentunya pertama dari analisa transaksi ya gitu Hmm, ya. Kalau kebetulan di saham Bursa Indonesia itu sangat menguntungkan karena kita bisa melihat gerakan aliran duit gitu ya kan. Mau dari institusi, fund manager, pemain besar, big player, maupun asing gitu ya kan. Jadi paling ya nggak masih dibuka ya order booknya ya. Oke, oke. masih buka walaupun pertama real time, dari real time jadi end of day, Ya. cuman tetap kita bisa lihat gitu. Nah, kita lihatnya kebetulan saya juga sekali lagi ya, saya full time gitu ya kan. Saya bisa memantau BBRI waktu itu bid overnya itu digebuknya itu kayak saya sebutnya kayak orang lagi butuh bayar pinjol gitu. Dikeroyok tuh. Iya, dikeroyok Kayak gitu ya. Jadi ya bagi saya ini udah nggak enak gitu ya kan. Terus indeks kita juga nggak mampu bikin higher high, iya. sudah gitu ya kan. Saya better quit dulu gitu. Apakah ada faktor lain mungkin dari selain dari outflow? Mm-mm, Apakah ada faktor dari segi ekonominya atau mm, dari segi kayak regulasi baru atau mm-mm. bagaimana gitu? Kalau kita lihat pas outflow-nya itu Mm-mm. bisa dilihat kalau laporan keuangannya banking itu bagus-bagus. Perform semua gitu di atas daripada sebelumnya gitu. Seharusnya itu menjadi ya Good investor sign. senang gitu lah ya Iya. kan. Tapi ya halnya ya anomali terjadi sebaliknya. Makanya itu juga yang harus diwaswas ya gitu ya. Jadi ya kita harus bijak menangkapi news gitu. Nggak semua news itu good news gitu. Nggak semua good news itu good news gitu ya. Apalagi kan sekarang IHSG ini kan kita didominasi oleh asing gitu. Mm-mm. Kalau begitu investor-investor apakah Mm-mm. mereka ini ya apakah kita harus ikut asing keluar gitu Iya. atau enggak ini malah waktunya untuk masuk gitu. Kalau didominasi sama asing, ini mungkin jarang yang ngomong ya gitu Ya, ya. Tapi saya merasa sudah mulai berkurang didominasi asing. Dulu 100% didominasi asing. Banking kita tahu semua asing, tapi sekarang berbeda karena ada beberapa saham konglomerasi. Salah satunya brand itu kita tahu bukan asing. ya, Kalaupun ada asing ya sedikit asing saya sebutnya asing. gitu ya kan. Terus ada Aman Mineral gitu ya kan. Dia juga udah top 10 market cap gitu. Ya. Jadi ya kita harapan sih ya ada saham-saham konglomerasi seperti gitu ya yang IPO, jadi Ya. kita bisa ikutan juga gitu ya. Nggak semua tergantung kepada asing, tapi ya sekarang udah mulai shifting lah, pembobotan dari 100% asing sekarang sudah berkurang ya, Oke. mungkin 70% tapi masih 70%. tergantung. Tapi ini menarik ya. Kalau Hmm, bahas konglomerasi ini agak jarang. Mungkin di hmm, market market lain nggak sebegitu kelihatan. Tapi nanti hmm, mungkin kita bahas belakangan ya, Kon. oke. Tapi mungkin yang concerning dari investor-investor termasuk saya ini adanya rule baru, Hmm. FCA atau full call auction Full call auction ya, full call auction sebenarnya niatnya niatnya. Oke. baik untuk investor, melindungi investor retail. Jadi ya harapannya nggak IPO langsung didam gitu ya kan, Mm-mm, karena dia mm-mm. ngancam kalau kamu ngedam sampai 50 saya bisa jadiin satu gitu ya kan. Ya. Terus kalau kamu telat submit laporan keuangan saya bisa hukum kamu gitu kan. Yang penting intinya dikasih hukuman-hukuman. Cuman ya seperti itu, niatnya baik tapi implementasi wordingnya Ya. pelaksanaannya ya kurang tepat sasaran karena ya satu peraturan untuk semua saham. Sedangkan kita berbagai saham kan ada kategori Iya. spesifiknya Iya. seharusnya. Jadi ya kurang bijak lah, masih masih prematur saya sebutnya Prematur. peraturan. Jadi untuk full call auction ini sebenarnya tuh mekanismenya gimana gitu dan kenapa kok orang-orang ini bisa tidak tidak suka gitu Full call auctionnya itu adalah jam tradingnya. jam tradingnya? Jadi dia jam 10, jam 11, terus tiap tiap jam 1 jam 1 Iya, jam 1 satu jam, jam, oke. ya kan? Dia nggak ada bid overnya. Jadi kita nggak bisa tahu ini lagi transaksinya apa di semua atau enggak gitu. Karena kan namanya ngebid ya, ngebid bisa dicabut gitu. Jadi Nge-over bisa dicabut. jadi Jadi buta. iya, dibutakan seperti gitu. Nah, itu yang sangat disayangkan ya. Jadi kalau kamu lihat Iya, pilihannya iya. cuma dua, arah kalau nggak ARB gitu ya. Iya, iya. Orang ya hitung-hitungannya ya jadinya judi gitu. Karena ya nggak ada certainty yang bisa analisa yang kamu gunakan. Jadi kalau misalnya kita di aplikasi itu nggak ada bid offer cuma satu dua harga doang gitu. Iya, cuman hanya ada harga bid tertinggi sama offer tertinggi gitu ya. Udah gitu doang. Itu pun bisa dicabut sewaktu-waktu gitu. Yang penting sebelum 5 menit sebelum jam 10 gitu.
Dan menentukannya nanti dapat harga mana itu IEP-nya sebutannya. Iya. IEP-nya. Jadi ya harga terakhir berdasarkan kekuatannya gitu ya kan. Ya udah langsung dapat. Jadi ini bukan cuman bid offernya pada saat jam trading, tapi dari apa namanya, transaksinya juga ditutup end of day ya kemarin. Benar. Kalau gitu, apakah ada saham-saham yang berdampak gitu? Saham yang berdampak Di atas paling kepala besar, saya. yang Ya, paling kita besar kan ya tahu kan. Ya brand kemarin lah gitu iya, ya kan. brand. Barito Renewable, dia market cap nomor 1 gitu. Bayangin di seluruh saham yang listing di Indonesia nomor 1 kena masalah gitu ya kan. Jadi dia udah nyalip di atas BBCA gitu ya kan, secara market cap ya gitu. ARB dari 12.000 sampai kemarin sentuh 5.500. Bayangin gitu ya kan. Saya juga ada tuh. Saya juga ada tuh. Ada juga ya Ada. Baritonya. Iya, kayaknya semua orang maksudnya retail kita happy gitu ya kan. Wah, ini Pak Prayogo Pangestu. Kalau nggak ada Pak Prayogo Pangestu mungkin bursa kita udah kacau balau gitu ya. Iya, Maksudnya iya. sekarang udah di harga bawah sekarang, saya yakin gitu ya kan. Cuman kan dia savior gitu. Cuman maksudnya ya orang baik jalannya tidak mulus seperti gitu. Katanya mau masuk FTSE juga kan kemarin ya. FTSE ya Iya, maksudnya. FTSE. Iya. Iya, dia biasanya saham-saham konglomerasi itu ada jadwalnya gitu. Oke. Baru Jadwal. tahu ini. Oke. Iya, jadwalnya apa? Jadwalnya adalah jualan ke reksadana asing. Oke. Oh, oke. Reksadana asing siapa aja? Salah satunya FTSE, satu lagi MSCI, gitu ya. Morgan Stanley punya gitu. Jadi ya itu mereka sekali beli triliunan. Oke, kok. Mungkin kita lanjut bahas saham-saham yang lagi populer nih. Brand. Brand ini kan dia sempat naik tinggi banget gitu. Iya. Dan dia sempat disuspend beberapa kali. Dan maka dari itu dia turun sampai di level 5.500. Itu kira-kira karena apa ya? Kalau di suspendnya itu karena FCA ya gitu ya. Jadi Iya. ya full call auction seperti yang tadi kita jelaskan. Dia suspend kedua kena full call auction gitu ya. Artinya ya dia menganggap naiknya tidak wajar bagi bursa ya. Bursa menilai naiknya tidak wajar gitu ya kan. Jadi suspend pertama, peringatan pertama. Terus naik lagi. Ya kan waktu itu dia dari 11.000 gitu ya kan. Dia naik gitu, kena suspend. Nah, sayangnya dia naik lagi ke 12 ribuan, langsung kena suspend kedua. Makanya dari itu kena full call auction, pada panik, ARB berjilid ya sampai 5.500 Itu yang tadi. outflow dan Itu justru nggak ada outflow. Nah, ini sebenarnya yang menarik. Nanti mungkin kita akan ngomongin ya kenapa saya berani all in gitu ya kan. Kalau orang-orang yang kenal saya all in gitu di brand gitu. Pas kebetulan di 5.500-nya. Nah, itu justru nggak ada outflow gitu. Anomali gitu. Jadi artinya apa? Artinya ada gap yang dari atas itu. Siapa yang transaksi di atas itu? Transaksinya nggak bisa jualan. Dan kita tahu kenapa IPO-nya konglomerasi itu biasanya ada tujuan. Ya, pasti ada kepentingan. Iya, kepentingan yang paling logis, yang paling sering terjadi, yaitu adalah jual ke indeks asing. Yaitu FTSE sama MSCI. Nah, itu kalau mereka inflow gitu, maksudnya mereka ada portofolio. Kayak ada kategori ABCD. Reksadana. Iya, reksadana ABCDE gitu ya kan. Oh, ini memenuhi kriteria gitu. Salah satunya ya Barito kenapa masuk? Karena renewable energy gitu ya kan. Kita tahu sekarang pusing ke renewable energy. Nah, kalau mereka sekali beli itu triliunan. Contoh yang paling dekat TPIA gitu. Iya. TPIA juga grupnya Pak Prayogo Pangestu. Dia sekali beli juga 3 triliun. Jadi ya kita bisa nebak kepentingannya apa seperti gitu. Oke. Jadi mereka ini ibaratnya konglomerat ini mereka mau promosi. Atau mau promosi, saya sih ngomongnya semua orang mau jualan ya gitu ya. Semua orang mau take profit, cuman beda cara take profit. Kayak tadi TPIA triliunan gitu, 3 triliun gitu ya. Mau jual ke retail sampai kapan 3 triliun gitu ya kan. Kalian diturun 10% aja gitu ya kan. Jadi ya nggak, maksudnya salah sasaran gitu ya. Jadi sasaran mereka ya ikan besar gitu, bukan ikan-ikan kecil kayak kita. Nah, justru ikan-ikan kecil kayak kita nebeng. Gitu. Apalagi kan kemarin kalau nggak salah tuh sempat dibeli ya sama Pak Prayogo ya. Iya. Itu kan good sign. Wah, itu luar biasa gitu ya. Itu benar-benar pahlawan bursa gitu ya. ARB 5.500 dia makan. Naik ke arah, ada yang jualan dia makan lagi. Kemarin tanggal 12 Juni beli lagi gitu ya. Jadinya emang benar-benar savior. Maksudnya agenda dia tuh sangat-sangat besar gitu. Bukan
Maksudnya dia belinya Iya. juga bukan 10 miliar, 20 miliar, tapi belinya ratusan Triliunan. miliar, gitu. Ratusan miliar, masih ratusan Oh, miliar. masuk. Maksudnya kan, ya apakah dia lebih bodoh dari kita? Enggak, gitu. Oke, Mm-mm. oke. Mungkin bahas next ya. Mm. Eh, dari sektor banking. Mm. Kita lihat ada 4 bank yang buku 4 yang paling besar di Mm. Indonesia. Tapi ada satu bank nih yang agak melenceng begitu. Mm. Salah satunya BRI. Mm. BRI ini kan kita tahu salah satu bank yang favorit Mm. selain BCA. Mm. Nah, itu saya personally hold juga sih. Dan makanya saya mau nanya ini gitu. Kok bisa gitu? Dia kok bisa turun dan apakah masih ada opportunity? Mm. Banking ya, empat-empatnya sih lagi sakit ya, Ya, gitu ya. Cuman yang sakit kritis itu BRI, bener gitu ya kan. Nah, kenapanya mungkin sampai sekarang kita hanya bisa menerka, gitu ya kan. oke. Cuman dari Maret, sekitaran Maret Oktober, saya sudah kasih warning ya kalau teman-teman mengikuti saya gitu ya kan. Ya, Kalau outflow-nya BBR itu tidak wajar. Tapi kita bisa lihat di event Maret sama April itu apa yang terjadi gitu. Kita bisa lihat yaitu adalah pengumuman presiden, presiden. Oke. pemenang presiden yaitu ya Pak Prabowo gitu ya kan. Oke. Nah, semenjak itu ya asingnya keluar terus-terusan. Ada apa gitu ya. Kita cuma hanya bisa hubungin benang merah gitu ya kan. Cari Mungkin sendiri. mungkin karena ada kekhawatiran dari investor asing, ketidaksukaan atau whatever it is gitu ya kan. Cuman ya yang bisa kita lihat clear adalah asingnya jualannya sangat besar. Terutama BRI. BRI sendiri dari 4 bank ya yang tadi sebut Ya, ya. BRI paling penyakitnya paling parah gitu. Udah kronis gitu lah ya kan. 20 triliun. padahal kan segmennya paling besar sendiri Nah, dia. ya itu yang maksudnya kalau bank BUMN yang paling menarik adalah maksudnya paling oke lah gitu ya dalam Yes. tanda kutip yaitu BRI. Saham sejuta umat. Yes, Nah, betul. itu outflow-nya sendiri 20 triliun, tidak wajar. Kalau BNI, BMRI, outflow nggak? Iya. Tapi cuma hanya 2 triliun. Itu ya which is sangat wajar gitu ya. 2 triliun, 3 triliun gitu. BBCA sendiri berbeda. Yaitu Malah strong. malah strong dia ya kan. Outflow ada, cuman nggak besar. Oleh karena itu ya menurut saya penerkaan saya yang paling logis ya gitu ya. Ya Oke. mungkin salah satunya ya karena politik gitu. Nggak kestabilan politik ya yang ditakutkan Uncertainty. sama asing gitu ya kan. Untuk apanya nanti viewernya bisa Hmm. gali-gali sendiri Iya, ya. Oke, iya. oke. Hmm. Mungkin next lagi. Hmm. Pasar kita ini agak unik memang ya. Jadi masih ada industri yang masih bisa berpotensi. Hmm. Ada industri yang mereka sudah mature dan lain-lain. Tapi kalau kita bahas kan ada konglomerasi, Hmm. ada ownernya di sana. Hmm. Tapi kita di satu sisi ada juga perusahaan Hmm. yang baru-baru ini ownernya ini step down. Hmm. Salah satunya adalah Goto, Betul. perusahaan tech. Oke. Itu Oke. unik karena kan dia digadang-gadang sebagai perusahaan teknologi di Indonesia. Dan memang saat ini pun market share-nya kan dia sangat besar. Hmm. Tapi karena kita membahas owner dan lain-lain, kita juga ingin tahu gitu. Kenapa kok bisa terjadi ownernya bisa step down gitu. Hmm. Sebelum saya ke Goto, mungkin Mm-mm. kita track sedikit ke belakang, yaitu Bukalapak. Oke. Nah, Bukalapak sempat fenomenal tuh. IPO karya anak bangsa, ya tech anak bangsanya Indo gitu ya kan. Iya. Pertama kali Bukalapak gitu. IPO, pada kadang-kadang, wah ini next the Silicon Valley. Iya, Arah sekali, arah kedua kali. Sekarang harganya saya seratusan gitu ya kan. seratusan. Dari ribuan kalau nggak salah. Saya lupa dari berapa. Tapi turun, saya nggak pernah lihat habisnya sampai karena nggak menarik sama sekali gitu ya. Separah gitu. Nah, sama halnya dengan Goto gitu. Walaupun Goto ya kemungkinan lebih besar ya daripada Bukalapak karena Goto ada realnya gitu. Iya. Kita masih menggunakan Goto, kita pernah menikmati Servisnya masih ada. fasilitas, iya betul. Kalau Bukalapak waktu itu ya pas listing ya dia bilang next Silicon Valley gitu. Saya lihat-lihat gitu ya kan. Emang saya pernah pakai Bukalapak gitu ya kan. Kan di App Store kan kalau misalnya dia ada cloud itu artinya udah pernah download ya kan. Iya, iya. Terus saya punya belum pernah gitu ya kan. Jadinya ya itu yang berbedanya. Tapi kalau Goto ini sebenarnya kita nggak butuh orang pintar ya gitu ya. Nggak butuh orang pintar untuk melihatnya. Nggak butuh Bloomberg Terminal. Nggak butuh analisa yang hebat-hebat lah. Nggak butuh. Yang penting kamu lihat itu ada people reserve fund. Itu jualan terus-terusan. Singapura bukan? Iya. Oke. Jualan terusan, tiap hari jualan. Yang kita tahu gitu konsekuensi dari big player jualan apa. Nggak confidence sama perusahaan dia.
atau ya udah dia mau exit gitu. Yang penting intinya ya ada orang duit besar, barang banyak, mau jualan. Mau jualan artinya ada tekanan jual Iya. gitu. Nah, ya jadi ya nggak itu bukan rocket science gitu ya. Ada big player jual ya udah hati-hati gitu kan ya. Terbukti ya dari 300 IPO sekarang tadi saya lihat HP 5 50. enggak belum 50 Oh, lah. belum Kasihan 50. 50. Oke, oke, Nanti kena oke. full call option jadi satu gitu ya Aduh, kan. jangan dong. 52 gitu. 52 atau 52. 53 gitu ya. Jadi beneran unik ya. Mm-mm. Bahkan saat perusahaan pun mereka going towards profitability. Sampai kemarin ada TikTok. TikTok ya. Kalau TikTok masuk itu Iya. sebenarnya terpaksa ya Apakah gitu ya. strategic move gitu? Sebenarnya terpaksa kayaknya gitu. Karena TikToknya masuk. TikTok itu dia profit di Indo. Gitu. Oke. Orang Indo suka TikTok gitu ya kan, Yes. shopping gitu ya kan. Cuman license-nya dipermasalahkan. Nah, license-nya dipermasalahkan, dia harus menggandeng sama lokal. Yang digandeng ya udah Tokopedia gitu. Jadi apakah setelah ada yang step down, founder-foundernya step down, ini akan Hmm. digantikan restructure dari campuran TikTok Hmm. ataupun dari Hmm. site dari Tokopedia atau Hmm. bagaimana gitu? Saya tidak ngomongin fundamentalnya ya gitu ya. Oke. Cuman saya ngomongin price action-nya aja Price gitu action. ya kan. Price action-nya itu masih banyak saham lain. Oke. Masih banyak saham lain, nggak harus Goto gitu ya kan. Goto bisa naik ya volatilitas doang, gini doang. Kan gini-gini doang gitu. Kalau kamu senang yang kayak gitu, silakan. Cuman sekarang banyak banget saham yang menarik gitu. Jadi ya lupakanlah Goto gitu Oke. ya kan. Gitu. Maksudnya eh, trennya turun, newsnya jelek, perusahaannya kurang bagus, maksudnya Oke. nggak ada sisi positifnya gitu ya kan. Kenapa Iya, kamu harus maksa di sana? Ya maksudnya kalau saya sih ngomongnya seperti gitu. mending nyari yang lebih profitable, lebih Iya, opportunity lebih gede lah. iya benar. Tapi ngomong-ngomong opportunity ya, ini ada nggak sih sektor yang potensial? Kita kan ngerti tahun ini tuh tahun yang sangat panas. Hmm, Bukan tahun naga maksudnya, tapi maksudnya tahun politik di berat lah ya. mana-mana, Ya. ya Oh, ekonominya hopefully bisa revive gitu. hmm, Apalagi di market kita kan sempat kehilangan volume yang begitu besar gitu. hmm, Dan mungkin saya lihat apakah ada opportunity di hmm. certain sector gitu. Sayang sekali ya, bursa kita itu dominannya dua, Oke, IDX Energy sama IDX Finance sebutannya. oke. Gitu ya. Dulu ada banking call sebutannya, tapi sekarang udah diubah gitu ya kan. Pembobotannya yaitu IDX Energy sama IDX Finance. Nah, finance kita tahu dalam tanda kutip kita nggak tahu sampai kapan jualannya gitu. Iya, Cuman seharusnya dari hari ini tanggal 13 ya, 13 Juni iya. seharusnya udah mulai reda gitu. Sudah mulai mau nukik ke Karena apa atas itu? gitu. Karena asing jualannya sudah mulai mereda. Jadi apakah opportunity buat lokal untuk Iya, sweep? tapi enggak untuk hold panjang ya gitu ya. Saya masih pesimis untuk dia balik ke all time high gitu. Karena kan sekarang saya lihat-lihat di sosial media ya gitu ya. Orang Oke. hitung-hitung gitu. Waduh, kalau misalnya saya masuk 10 miliar BRI ke all time high saya dapat berapa ya Ah, kan iya, kayak gitu oke. gitu ya kan. Cuman maksudnya bagi saya tidak dalam waktu dekat. At Tidak least dong. 1-2 tahun ini itu tidak sangat sulit untuk balik ke all time high lagi gitu. Nah, itu. Nah, tapi ya kalau ditanya apa yang menarik gitu kan tadi balik lagi Ya. pertanyaannya ya menurut saya yang paling menarik itu IDX konglomerasi. Nah, itu beda IDX lagi tuh. konglomerasi gitu ya. Kamu lihat aja konglomerat yang perform gitu. Kita tahu waktu itu sempat sebelum Pak Prayogo ya, itu Pani, bukan? Pani itu kan Oke, itu saham, tapi itu bukan nggak ada konglomerasinya gitu ya kan. oke, Dia cuma Pani sama PDPP 2. Cuman yang konglomerasi waktu itu Bakri, oke. Bumi gitu ya kan. Dari Gocap ke 250 Tahun berapa ya? tahun lalu. 2022? Oh, 2023. Iya, tahun Oke. lalu gitu. BRMS juga dari Gocap ke 200-an gitu ya, energi gitu ya, ya saham-saham seperti itu. Nah, mereka ada kepentingan. Sekarang adalah tahunnya Pak Prayogo Pangestu gitu ya kan. Oke. Kita bisa lihat IPO cuannya gitu ya kan, saham cuan dari berapa tuh? Sampai ke 13 ribuan gitu. PTRO, TPIA, brand. Jadi menurut saya ya cari konglomerasi gitu. Kalau ketinggalan konglomerasi gimana? Ya menurut saya nggak perlu paksa trading gitu ya kan. Mumpung sekarang kan orang lebih tertarik, lebih seksi ya kalau kripto ya gitu ya. Ah, oke. Nah, jadi ya silakan aja gitu ya, nggak ada salah gitu. Jadi kalau Indonesia nih, apakah kita harus dulu dikonglomerasi untuk succeed gitu? Considering kalau tadi kita ngomong dari duitnya, flow of the money Hmm, dan prospek ke depannya, hmm. apakah
Indonesia ini memang identik atau unik dengan saham-saham konglomerasi begitu. Iya, saya bisa katakan iya. Sangat tergantungan sama konglomerasi. Sebenarnya ada konglomerasi yang lagi perform ya, cuman Oke. nggak ada yang tahu gitu. Yaitu sahamnya Pak Hermanto Tanoko, Cleo, Oke, bisa lihat Avian. chartnya sendiri, Avia, PV gitu ya kan. Sama satu yang belum, yaitu ya saya nggak sebut lah karena ini nggak liquid. Cuman ya konglomerasinya semua ya kayak gini semua gitu. Jadi ya agendanya apa ya saya belum tahu. Tapi Gitu ya. rata-rata itu yang konglomerasi mereka cenderung untuk memegang mayoritas ya. Iya, karena ya itu kenapa sebutnya konglomerasi kan gitu, Iya. karena kalau harganya naik ya harta kekayaannya naik, perusahaannya dia peduli bisa dapat funding, bisa dapat kredit gitu dan segala Jadi macam. kita kayak nebeng gerbongnya mereka lah. Iya, kita kan Oke. ya apalah kita kan ya udah ngikut Cacing. aja Oke, gitu ya oke. kan ya. Bawa saya kemanapun kamu pergi gitu. Oke. Kau yang gini kan Hmm, trader. Untuk sebagai orang seorang trader itu hmm, untuk market IHSG ada tips nggak mungkin untuk cara screening saham-sahamnya hmm, gitu? Karena kan aliran saham kan ada banyak nih. Ada yang lebih ke fundamental, ada yang lebih lihat flow money flow-nya bagaimana, ada yang lebih ke lihat chart gitu. hmm. Kalau kau yang sendiri sebagai trader tuh cara screeningnya itu bagaimana? Pertama saya lihat money flow. Oke, Di mana ada duit masuk, pasti ada kepentingan. oke. Duitnya itu duit gede ya gitu ya. Kalau duit kecil ya udahlah kita ngapain lihat gitu ya kan. Cara lihatnya itu Eh sebenarnya ada tools sih. Toolsnya oke, udah banyak gitu ya kan. Toolsnya sudah banyak gitu. Cuman yang paling gampang adalah lihat kepentingan. kepentingan. Kepentingannya kira-kira apa. Ya sekali lagi kita nggak ada yang benar-benar tahu sampai itu kejadian. Semuanya nebak-nebak gitu. Cuman yang nebaknya ya jangan nebak kacang goreng gitu Iya, ya iya, kan, iya. yang nebak kancing gitu. Tapi nebaknya ada data gitu. Minimal ya kalau nebak ada data kan win rate-nya pasti lebih di atas 50% gitu. Bisa 60, bisa 70 ya. Which is with that number gitu ya itu udah more than enough gitu. Jadi ya menurut saya seperti gitu. Apakah Koko juga lihat dari sisi fundamental perusahaannya atau cuman gara-gara Hmm. naratif Hmm. atau gara-gara Fundamental ya? Enggak. enggak? Oke, Sama sekali enggak gitu. Karena sekali lagi saya trader. Saya oke. bukan investor gitu. Kalau aliran fundamental nggak mungkin berani all in brand. Nah, itu menarik tuh. Kita coba bahas sedikit tentang portfolionya Ko Hengki ini. Portofolio saya aliran all in ya. Oke. Saya tradingnya itu big caps, bisa all in saya all in. Karena bagi saya tuh nggak penting kalau misalnya gainnya 100%, tapi portofolio bertumbuhnya cuma 10%. Oke, itu perspektif yang menarik ya Iya. mungkin karena orang-orang kan banyak yang Heeh. diversifikasi Hmm. atau enggak mereka banyak melihat beberapa sektor. Hmm. Tapi apakah kayak strategi seperti Koko ini dianjurkan itu? Eh, Atau gimana cara achieve sampai di titik dimana oke aku punya conviction nih, hmm. aku all in dengan ini aku bisa mendapatkan gain yang lebih tinggi gitu. Posture not for kids ya gitu ya. Posture Makin not for oke. kids ya gitu ya. Menurut saya itu kita harus yang penting risk harus diambil. Oke. Tapi orang selalu bilang take the risk, take the risk. Yang paling penting adalah take the calculated risk. Harus bisa dikalkulasi Karena risknya ada gitu. volatilitas ya di sana ya. Apanya? Sorry. Kalau all in tuh masih ada volatilitas Iya, yang karena kan kita namanya manusia ya, iya, mungkin salah gitu ya kan. Ya tupai yang tiap hari lompat aja bisa jatuh gitu ya iya, kan, betul. apalagi kita gitu ya manusia yang penuh dengan kekurangan. Nah, menurut saya yang calculated risk-nya gitu. Jangan mikir, aduh kalau saya all in, waktu itu saya all in brand ya di 5.500 gitu ya kan. All in brand, tapi saya udah hitung. Waduh, kalau saya all in brand nih gitu ya kan, turun 10% gitu ya kan. Kan full auction ya, naik Iya. 10%, turun 10%. Nah, turun 10%, saya sanggup nggak terima all in-nya. Tapi reward-nya itu gede gitu. Saya hitung-hitung gitu. Saya juga ya pasti namanya orang all in ya pasti takut-takut juga dong gitu ya Iya. kan. Bisa Jadi tidur saya nggak all itu? in. Iya, saya Waktu untungnya FC, arah langsung oh iya. tidurnya gitu. Waktu FCA bisa tidur tapi. Pas saya beli 5.500 langsung arah. Hari itu langsung arah gitu. Benar-benar hari itu langsung Oke. arah, bukan bisa tidur lagi gitu, udah loncat-loncat aja gitu ya kan. Udah Iya. loncat-loncat aja. Cuman ya risknya yang saya memperhitungkan gitu ya kan. Tapi rewardnya harus gede gitu ya. Makanya orang bilang, wah udah TP gitu ya kan. Hmm. Kemarin sih saya udah TP sedikit Sedikit. Oke. di 8 ribuan gitu ya kan. Alokasinya
bobotnya berapa jangan bahaya itu. Iya, cuman yang penting nominalnya tidak kecil gitu ya Iya, kan. iya. Seluruh yang saya bisa put saya put gitu. Tapi untuk pengalamannya mungkin ada nggak miss-nya? Kayak Ada, experience yang pernah, paling buruk? pernah. Miss-nya itu dalam tanda kutip kena tipu ya gitu ya. Oke, Kena kayak tipu tipu nih gitu. Cuman kok ya, bisa? tapi itu adalah pelajaran yang sangat berharga ya gitu. Kenapa pelajaran sangat berharga? Karena waktu itu saya nggak hitung risk orang. Oke, cara hitungnya tuh Cara hitungnya adalah estimasinya. ya kalau ya kita harus jujur ya pertama sama Oke, kita ya gitu. Jujur sama kita. Kalau misalnya ini arah kan dapat tuh. Kalau misalnya dia jatuh minus puluhan persen kamu sanggup nggak terima? Risknya seperti gitu. Kamu harus siapin dulu mentalnya gitu. Waktu itu saya salahnya kenapa? Ketika gagal sesuai oke, dengan keinginan saya bengong, kaget, shock terapi gitu ya. oke, Nah tapi dari sana ya saya berhasil, maksudnya setelah itu melipatkannya jauh lebih gede oke. gitu daripada kehilangan tersebut gitu. Waktu itu saya pertama kali, Sahamnya boleh? oh jangan Oh, jangan jangan. sahamnya, Oke, jangan. oke. Sahamnya udah mati gitu, udah gocap gitu. Oh, oke, oke. Nah, saya sering all in dulu. Dari 10 kali all in, saya 10 kalinya benar. Kecuali satu itu. 10 kali. Iya. Kalau kalian lihat sahamnya ya ini udah lewat ya gitu ya. Iya, iya. Sahamnya cuan, Oke. Pak Prayogo juga gitu ya kan. Ada yang Smil baru listing waktu Smil. itu ya 3 hari ARA, RAM gitu. Jadi ya saya all in gitu ya kan. Dipaknya itu luar biasa. Nah, tapi ada saham berikutnya saya gagal. Oke. Apakah IPO bukan? IPO juga Oke. gitu. Nah, karena saya gagal, ya saya kaget gitu. Tapi dari sana saya belajar banyak gitu. Ya duit saya rugi, tapi pengalamannya jauh lebih besar gitu. Tapi IPO itu masih bisa keluar ya? Masih Kan langsung biasanya dikunci. langsung panting aja. Iya, jadi ya telan aja gitu. Dulu waktu Oke. itu saya nggak ngerti cara telan pil kepahitan gitu. Nah, tapi ya sekarang ini ya belajar dari pengalaman, all in as always, tapi ya kita memperhitungkan risknya. Oke, oke. Hmm. Mungkin cukup pedih-pedihnya kita Hmm. coba ke market sebelah nih. Hmm. Wengki kan trader. Hmm. Dan tadi ngomong nggak melulu di saham. Hmm. Dan kita lihat nih kan berapa tahun lalu? Tahun Hmm. lalu lah. Dari tahun lalu ini kan kripto ini mulai bangkit lagi. Hmm. Hmm. Dari cycle sebelumnya banyak orang yang mulai ngomong begitu, Hmm. dibicarain, lagi hype gitu. Untuk Kohengki itu pengalaman ke kripto itu bagaimana sih dan kok bisa? Kenapa gitu? Kenapa nggak di saham aja gitu? Funny thing, 1 M pertama saya itu dari kripto. Oke, Dalam waktu 1 minggu. coba. Oke, bentar. Dalam 1 minggu gitu ya. Oke. Seperti yang tadi saya katakan ya, saya tuh trader by momentum. Waktu itu lagi hype Doge Shiba, Oke, Mana sama Sen. oke. Nah, waktu itu Metaverse, Doge, the next payment gitu dari Elon Musk? ya Sir Oke. Elon Musk gitu ya kan. Oke. Nah, ya udah seperti yang tadi saya bilang all in gitu. Saya all in full margin waktu itu. All in-nya 30 juta. Waktu itu saya belum ada duit. Di futures atau Futures. margin berapa? Full rata kanan gitu ya kan kalau sekarang lagi ramenya gitu ya kan. Kan 30 juta masih bisa rata kanan gitu. Kalau candle-nya turun sedikit, liquid. Iya, iya makanya die hard gitu kan. Tapi ya salah 1 minggu Oke. itu saya bisa dibilang nggak tidur. Saya 1 minggu itu mandi, ngebungkusin HP saya sambil keramas, sambil pakai kacamata, sambil lihat HP. Tidur setiap setengah jam saya set alarm semua. Jadi bangun lihat. Ya seperti tadi yang bro bilang, kalau misalnya turun sedikit liquid gitu ya kan. Itu nggak ada stop loss itu. Nggak ada gitu. Tapi ya take the risk gitu ya. Sudah hitung ya hilang 30 juta ya. Udahlah cari lagi gitu ya kan. Tapi risknya luar biasa, rewardnya luar biasa gitu. 1 M pertama saya ketika baru mulai trading itu kan baru-baru awal-awal Iya, iya. corona juga nggak lama gitu ya kan. Dari sana gitu. Tapi kenapa kok namanya Doge? Karena apa kok bisa masuk? Momentum, oke. Momentum gitu. Bukan karena orang-orang populer bicarain Belum. belum. Justru saya keluarnya itu saya 30 juta jadi 1 miliar itu di Doge 1 minggu. Terus saya ada trading lagi gitu. Sebenarnya lebih-lebih gitu ya. Cuman ya highlight-nya kan 30 sampai 1 miliar gitu ya kan. Iya, oke. Nah, saya keluarnya itu pas ketika Doge lagi Elon Musk lagi nge-live gitu. Tahu kan dia nge-live Iya, gitu iya. di Midnight Show ya gitu ya. Iya, iya. Nah, di sananya gitu. Jadinya yang paling berkesan ya tetap 30 M ke 1 M. Malam-malam 1 M itu, lebih-lebihnya subuh. ya
Iya, Waduh. tidurnya itu nggak tenang tapi happy gitu ya Hmm. kan, adrenalinnya rush gitu. Nah itu pengalaman saya sih trading, jadi trading by momentum gitu. Terus gimana tuh kayak dapat 1 M pertama itu Hmm. nanggepinnya gimana? Prosesnya itu gimana? Eh, bingung sebenarnya. Bingung. Ini duit ngapain ya gitu ya? Karena saya datang dari ekonomi yang kurang ya gitu ya, ekonomi yang kurang. Jadi saya nggak pernah dalam hidup saya berpikiran punya 1 M. Dulu kerja kantoran hitung-hitung sama teman. Gila bro, kita harus kerja sampai umur 30-an baru punya 1 M gitu ya kan. Itu pun 1 M, itu pun nggak makan, nggak ini, nggak itu, nggak itu. Iya, Nah, di jadi save nggak ya. pernah kepikiran gitu ya. Umur saya 20 lebih dikit waktu itu. Dapat 1 M pertama ya dari nol ya gitu Dari ya. nol. Jadi ya very excited. Apakah saat itu merupakan turning point buat Iya, Koko untuk kayak oke, ini mungkin bisa jadi karirku gitu. sejujurnya enggak. Karena dari pertama kali saya sentuh chart trading, like I know I love it gitu ya kan. Sebelumnya kok betul sebagai apa gitu Kantor kerjanya? hukum, saya advokat dulu. Oh, langsung. Iya, langsung advokat saya gitu. Oke, oke. Nah, jadinya mmm, pertama kali sentuh chart ya pas angkatan corona itu saya udah suka gitu ya, charting karena ya I'm not good at with people gitu ya Oke. kan, gitu. Saya kalau ketemu orang tuh capek gitu ya kan. Jadinya saya lebih suka melakukan hal-hal yang sendiri gitu. Jadi pada saat itu sudah paten, udah orang Ya. ngomongnya udah settle lah, Mhm, mhm. baru dia baru Koko udah quit gitu. Enggak juga, Oh, enggak juga. enggak juga Oh, gitu. enggak langsung jadinya. Bukan, trading, suka langsung quit gitu. Oh, aduh. Bener-bener ya aliran ekstrim lah ya. Ya sekali lagi not for kids gitu ya kan. Tapi grateful lah bisa Iya, survive sampai segini kan susah ya. sangat bersyukur lah banyak orang baik yang Iya. membantu mempermudah perjalanan ini gitu. Tapi kalau ngomong gitu dapat 1 M pertama di Hmm. kripto dan sampai sekarang trading di kripto, beda nggak sih sama saham gitu? Kayak dari sisi apa bedanya? Orang bilang kripto bisa cuan banyak segala macam gitu ya kan. Oke. Menurut saya karena lagi bull market doang gitu. Itu satu. Dan kita ngomongin saham sama kripto kita komparasi ya gitu ya, comparison gitu. Saham lebih gampang cuan Oh, bagi kok saya. gitu? Lebih gampang cuan karena kita bisa lihat bid offer satu, kita ada data broker summary yaitu bisa melihat siapa yang beli, siapa yang jual. Gitu. Sentimen kita bisa tahu karena di kita gitu. Nah, sedangkan kalau di kripto sama lagi ini analisanya jadinya. Bukannya transparan? Kalau kripto kan bisa lihat dari Nah, tapi ada satu kekurangannya oke, yaitu reaction terhadap newsnya oke. gitu. Jadi ya kripto itu sangat sensitif ya terhadap news gitu. Jadi ya sangat ketergantungan lah. Kalau di saham itu enggak. Sebelum newsnya kita tuh bisa lihat siapa yang beli duluan. Oh, kok bisa gitu? Ya namanya ada broker summary gitu ya kan. Kita bisa, oh ini siapa nih yang beli nih? Oh, Oh ini kenapa ada big fund nih gitu ya kan. bisa nerawang. Bisa nerawang kita gitu. Ini nggak wajar ada transaksi seperti gini. Maksudnya lebih transparan. Justru bagiku saham lebih transparan gitu, lebih gampang gitu. Kalau kripto walaupun kita bisa, wah ada whale beri, tapi kan Iya. whale-nya banyak gitu. Whale Whale-nya yang pun nggak mana ngerti yang gitu ya kan? siapa. Iya gitu. Buktinya kalau misalnya kripto gampang diikutin gitu. Hmm. Coba sebutin eh, seberapa banyak orang yang beli di harga 20.000. Dikit gitu ya kan. Mungkin apakah mungkin masih baru begitu? Nah, tapi kan whale-nya udah masuk di sana. Kalau kita lihat volumenya udah gendut-gendut di sana gitu Iya, ya iya, kan. iya, iya. Tandanya volume itu terjadi ketika ada pembelian dan penjualan. Jadi pembelian dan penjualannya sudah dilakukan, siapa yang beli? Nah, kenapa kalian nggak ikut gitu ya kan? Iya, iya, Hmm. iya. Tapi untuk apa namanya perbedaannya sendiri kalau di kripto itu apakah kok merasa lebih fleksibel begitu? Kripto ya, keunggulannya likuiditas. Likuiditas. Oke. Likuiditas sangat besar ya, sama very volatile gitu. As a trader, volatility is your friend. Gitu ya kan. Jadi ya banyak peluang. Sedangkan bursa kita ya volatilitasnya kurang ya sekarang ya gitu. Cuma saham konglomerasi doang gitu. Saya cukup yakin tahun ini kalau misalnya orang trading di luar sahamnya Pak Prayogo Pangestu pasti loss. Oh, termasuk saya. Termasuk saya. Sorry Iya, itu sih. iya. Jadi ya dari Iya. tahun lalu lah, akhir tahun lalu Iya. gitu ya. Cuma hanya Oke. Pak Prayogo Pangestu yang bisa kamu tradingin. Di luar itu kamu pasti sangat kemungkinan besar loss ya gitu ya. 90% saya berani bilang loss gitu. Nah, jadi ya sangat ketergantungan kalau bursa kita. Tapi lebih enjoy yang mana sebenarnya? Enjoy ya. Sekali lagi saya trader momentum gitu Oke. ya kan. Enjoy-nya saya pegang brand, saya enjoy arah terus gitu ya Oke. kan.
Terus kemarin pas bull market BTC dari 40-an naik ke 70-an, saya ikut juga gitu. Oke, Enjoy oke, juga gitu. Tapi sekarang BTC sideways ya. Saya tentunya kurangin posisi long gitu. oke. Tapi untuk seorang trader seperti Koko, kan Hmm. udah masuk di kripto. Hmm. Ada nggak sih kayak tanggapan saya kayak terhadap Bitcoin itu? Do you have any conviction atau enggak secara fundamental sendiri atau secara aset sendiri? Kan pasti berbeda dengan saham. Kalau saham kan kepemilikan. Hmm. Tapi kalau Bitcoin itu kan it's I would say hard money begitu. Then I would say I don't care. Oke. To be Unik, honest, I oke. don't care. Mau crypto, mau saham, mau gelas ini pun, mic ini pun bisa ditradingin, bisa Kalau menghasilkan. bisa Saya trading gitu ya kan, ada platformnya trading, saya trading gitu ya, bisa menghasilkan. Saya backtest, berhasil gitu ya kan. Wah, win rate-nya tinggi, RR-nya bagus, nah saya oke gitu. Jadi saya nggak, jadi sekali lagi saya trader gitu, saya nggak peduli gitu. Dan menurut saya kalau misalnya beli di 70.000 sekarang ya gitu ya, waktu itu justru saya big shortnya itu di 70-an ribu gitu BTC pas big shot. pertama kali saya nge-short sangat gede gitu Oh ya ya kan. sempat lihat di story-nya Koko tuh kayak Sebenarnya saya gimana itu? short gedenya di Solana gitu. Oke. Heeh, saya short gedenya di Solana pas 200.000 dolar gitu. Tapi tetap loh, kayak di story-nya kan aku lihat nih story-nya. Ini ada kok ada kalendernya Binance ya atau bukan Binance ya? Aku nggak tahu, pokoknya Hmm. kalendernya exchange lah. Hmm. Dia itu kok ada kalendernya. Ini Hmm. tanggal-tanggal segini kok mau Hmm. down, tapi ya beneran Hmm. terjadi itu kok bisa gitu. Sebenarnya sekali lagi back to risk and reward aja, simple, itu yang paling simple gitu. BTC waktu itu 70.000, Solana juga 200.000, nggak mampu bikin all time high, stuck di high-nya gitu. Artinya apa? Artinya ya Bound for kalau kamu, correction. iya, kalau kamu ngelong sekarang gila dong kamu ya kan. Masa ngelong Iya. di resisten gitu ya kan. Ya udah I take my chance gitu. Profit saya dari trading BTC dari 40-an ribu sampai 70-an ribu, saya all in lagi. Itu long gitu. Short. Oh, waktu itu saya long gitu. Long dari 40.000. Trading, trading, Oh, trading. Saya trading trading. gitu, 40-an ribu gitu. Saya nggak hold gitu. Oke. Tapi Nah, besok pas gitu loh. kan nukik dia dari 20-an ribu Eh, ke 30.000, saya masuknya 40-an ribu gitu, ngikut gitu di sana. maksudnya keluarnya tuh kan sempat juga exit. I will Em, exit. Nah, itu kok pas banget kayak dukun loh. Jadi kayak Dukun sih enggak lah ya gitu. Cuman menurut saya yang paling bisa di indikator paling gampang ya, mulai hmm, hati-hati adalah ketika ramai diperbincangkan. jadi lihat news atau lihat volume atau Lihat environment. environment. Oke. Nah, waktu itu pertama kali saya jual, saya udah juga bilang saya jual semua barang long saya. Saya Ya, ada spot juga, cuman saya trading banyaknya itu BTC sebenarnya. Saya tradingnya itu big caps. karena apa itu lebih Karena bagi saya BTC lebih, predictable atau stabil ya? iya, lebih Stabil. predictable, sama kalau dia nge-up, yang lain belum pasti up. Oke. Tapi kalau BTC ngedam, bisa dipastikan yang lain ngedam juga gitu. Jadi ya, saya malas gitu ikutin analisa bagus-bagus gitu kan. Sering kan kalian lihat analisa bagus-bagus, Ya, dijebol terus ditarik lagi gitu kan. ya. Karena BTC-nya ya Is a mother batuk of. gitu Oke, ya kan. oke, Mother of oke. all of the coins. Gitu. Oke, mungkin ngomong-ngomong koin yang lain ini. Sekarang nih kan ada banyak Hmm. altcoins. Dan ada beberapa altcoins sih yang orang-orang nih mungkin suka dan populer gitu. Hmm. Salah satunya itu Manta, yang warnanya itu warna ungu gitu. Iya, oke. Manta gitu ya. Manta, kalau teman-teman sekali lagi yang follow gitu ya kan. Saya ada strongly bilang ini 3,9 nggak benar. Oke. Sekarang harganya 1415. 1,14, 1,5 gitu ya kan. Terlepas dari fundamentalnya ya, saya nggak mau ngomongin fundamental karena nanti caci maki gitu ya Apakah kan ya. bisa ngebut kayak BTR? Enggak, bukan, bukan. Bukan. Aduh, kalau Canda, canda. ya intinya fundamental bagus, belum pasti harga bagus. Harus Oke. dua hal itu harus korelasi gitu ya kan. Fundamentalnya bagus, tapi kalau harganya tidak bagus, ya buat apa beli barang mahal gitu ya kan. Dan kita Iya. bisa lihat sangat clear ya kalau kalian sangat objektif gitu ya. Kalau kalian objektif, mungkin banyak yang all in ya, makanya psikologinya keganggu gitu. Kalau nggak all in, objektif, kalian bisa lihat kalau di 4 dolarnya itu double top. Simple Oke. gitu. Dia kan ya sekte ungu ya gitu ya, saya ngomongnya Waduh. gitu ya. Oke. Sekte ungu. Dia kan satunya lagi kan, Pak AVS kan trader gitu ya kan. Seharusnya ya dia paham gitu ya kan. Apa masih bisa the next Celestia?
kalaupun the next Celestia saya beli 1,5 ya lebih untung saya gitu ya Iya, kan ya. betul. Penting terus psikologi saya aman gitu ya kan. Yang trading itu paling penting itu jaga psikologis. Oke. Karena kalau psikologis kacau ya nggak objektif kayak tadi. Di $4 double top turun masih bisa. Masih bisa. Waktu itu saya bikin posting 3,9 ini bahaya nih. Manta ini bahaya nih, jelek nih transaksinya. Apalagi kalau kamu lihat long and short ratio ya, longnya itu sangat besar. Oke. Longnya itu sangat besar. Bisa diartikan kalau kamu backtest lagi, long rasio besarnya itu biasanya jelek. Oh, bakal Nah, diobrak-abrik. iya. Oke. Nah, itulah yang terjadi di Manta gitu ya kan. Terus turun ketiga gitu. Saya bilang bahaya nih sell. Saya posting terus di Oke. Twitter ya bisa bahaya nih sell nih, bahaya nih sell nih. Tapi nggak ada yang Terus dengerin. ada beberapa yang Oh, dengerin oke. gitu. Syukurnya follower saya nggak anarkis ya gitu Iya. ya, nggak anarkis. Oh mereka ada yang udah jual gitu. Tapi masih ada beberapa yang you bet against me, you bet against me. Ya itu aku bilang, aduh untungnya buat saya apa sih gitu ya kan? Apakah kamu jual saya untung gitu kan? Kamu profit juga saya senang gitu ya kan? Turun ke 1,5 gitu. Terus Tiarap. ya mau ngomong apa lagi ya? Oh Iya, sebelum oke. sebelum ke sana $4 ke $2 itu kan low-nya gitu. Mm-mm. Nah mantul dikit orang bilang reversal, reversal gitu. Oke. Tuh kan gue bilang apa? Tuh kan gue bilang apa gitu ya kan? Terus McLaren warna apa gitu kan langsung aduh saya sih nggak suka tanggapin gitu ya cuman naik dikit ya ke Nggak bisa satu beli. Oke. jebol gitu ya maksudnya ya tidak perlu kita se ya maksudnya kalau gila oke saya suka orang gila gitu termasuk saya all in gila juga Iya, ya iya. cuman gilanya itu ya ada logika gitu. Tetap harus menyesuaikan gitu. Ya mostly orang all in ya gitu ya all in karena beberapa tracknya emang bagus gitu ya Ondo bagus gitu ya kan Celestia tadi bagus gitu. Bagus. Cuman kan sekali lagi pandai-pandainya tupai melompat ada jatuhnya gitu. Ya kalau jatuh lecet kaki, jangan patah kaki, nggak bisa loncat lagi gitu ya. Banyak yang selesai ya waktu itu fenomenal ya mantap saya utang saya gitu-gitu. Ya itu emang sebenarnya nggak bijak gitu. Ada yang sampai ini loh, miliaran tuh dia di Iya sana. gitu. Saya juga di waktu itu kan muncul ya di sosmed ya gitu Di rugi Twitter miliaran iya rugi miliaran aduh gitu kan sangat sayang gitu ya ada yang beli di 3,5 itu. iya Manta will be the next apa itu iya kan terus nanti waduh sekarang ya seperti itu kalaupun perusahaannya bagus harganya tidak bagus sama aja. mungkin next ya Hmm. koin IVO. Mm-mm. IVO ini kan juga banyak orang yang minat sebenarnya. Mm-mm. Sebenarnya apa sih gitu? Ivo sama kasusnya kayak Manta Oke. lower low nggak bisa bikin new high artinya udah jelek gitu ya kan artinya sahamnya koinnya itu nggak uptrend sama kayak Manta nggak uptrend gitu downtrend gitu ya you bet against the trend adalah mostly kamu kalah karena kan kita ibaratkan kita berenang ya kamu mau olimpiade berenang kayak juara dunia berenang kayak kalau kamu berenang di laut tapi berlawanan dengan ombak mungkin kamu tidak akan survive gitu. Sama halnya kayak trading gitu kalau trend is your friend until it bends gitu ya kan Oke. trennya turun kamu betnya naik ya gimana caranya Padahal gitu. padahal secara company atau Hmm. secara perusahaannya mereka ini kan masih running gitu. Em, Apakah ini menjadi kayak suatu perbedaan antara saham dengan kripto gitu? mm, orang bilang white papernya bagus tujuannya bagus Ya. ABC-nya bagus fundamentalnya bagus di kripto ya saya Yap, ngomong kripto yap. ya saya mau nanya gitu ada nggak koin-koin listing yang di white paper jelek nggak ada gitu namanya ya saya mau ngelamar saya punya anak gitu ya saya mau Yap. ngelamar anak kamu gitu masa saya datang-datang om saya mau nikahin anak om kan nggak mungkin gitu kan Kan pasti harus yang tahu. baik-baik gitu ya pakai rapi bawa McLaren gitu ya kan biar Harus nge-impress gitu ya harus maksud tebel ya. iya gitu Oke, maksudnya oke. ya itulah yang terjadi di Oke. koin gitu white papernya bagus ya saya mostly saya udah baca gitu ya kan tapi Hmm. saya ngerasa ini bagus itu bagus ini bagus ini bagus semuanya bagus gitu ya Kadang-kadang kata-katanya itu agak Hmm. profesional yang belibet-belibet orang yang yang bikin koin-koin itu ya bukan orang bodoh gitu ya kan bisa Iya. listing di Binance gitu ya. Pasti orang-orang pintar gitu ya ya kalau orang pintar ya kalau misalnya dia nggak bisa pintar ya if they cannot convince you they confuse you gitu ya Iya, makanya iya. bingung nih apa nih gitu tapi kayaknya keren gitu ya. Jadi kalau gitu itu di kripto itu cara Koko sendiri untuk screening atau enggak find potential coins. Kita kan nggak ngomong fundamental ya. Hmm. Karena Koko sendiri kan trader, any Hmm. opportunities itu. Dan masih
berbeda dengan di saham gitu. Kalau di kripto ini cara screeningnya atau cara lihat industrinya bagus tuh gimana? Saya paling suka koin-koin new listing. Oke. New listing itu favorite gitu ya kan. Kayak beberapa hari saya trading juga ya gitu ya. Saya tradingnya ya itu aja. Wormhole ya. Saya lupa namanya juga. BB, TNSR, REZ gitu ya kan. Ya trading itu aja gitu. Yang new listing aja Itu gitu di kan. apa? Launchpad atau? Di Binance. Oke. Ya, dia udah listing gitu ya kan. Ya, saya tradingin futures aja di sana. Seperti gitu. Oke, jadi lebih lebih suka listing gitu ya. Iya, karena ya sekali lagi volatilitasnya di sana gitu. Kalau misalnya orang bilang Doge gitu, yang trading Doge gitu ya, Doge udah usang gitu ya kan. Ibaratkan sekarang orang udah main mobil pakai remote, kamu masih pakai Sudah tarik-tarik gitu. zamannya kucing. Kucing Kucing betul gitu. hamster ya dah. Kayak Oke, kucing oke, gitu. oke. Sekarang ya beralih gitu, yang meme-meme koin ya PP gitu, Bong gitu ya kan, itu kan luar biasa, Wave gitu ya kan. Jadi sukaannya itu lihatnya kayak apa ya? One hit langsung cabut gitu ya. Em, Atau nggak suka lama-lama kalau lihat kan kayak iya dah masuk keluar gitu. saya enggak gitu. Saya masuk sampai dia menurut saya nggak mampu lagi. Saya keluar. Oke. Jadi ya nggak perlu buru-buru. Kalau misalnya kita hobinya enter ya, Mm-mm. itu bedanya. Banyak orang bilang trading itu hobinya enter. Salah gitu. Kalau trading hobinya enter, itu namanya kamu addict. Gitu. Addict of Oke. trading gitu ya kan. Trading nggak cari cuan, bukan cari enter gitu. Kalau kamu enter buy and sell, namanya kamu addict. Dan yang kaya, broker. Fees-nya mahal sih. Fee-nya mahal. Gitu. Binance, kalau kamu futures, fee-nya gila loh gitu ya kan. Iya, iya. Bisa 10%, 20% gitu. Kalau tadi di saham, Hmm. sekalian kripto. Kau ini kan pasti ada portfolio selain trading gitu mungkin Hmm. ya. Menurut kau nih koin-koin yang menarik atau yang layak dikit ataupun dari portfolio kau Hengki sendiri tuh apa aja gitu? Kosong saya. Kosong Iya. malahan. Saya kebetulan sekali lagi ya, kebetulan dari 40.000 yang 70.000 saya keluar semua. Saya benar-benar sell. Saya ada bikin postingan juga, kalau bisa dicari di X ya silahkan aja di Twitter gitu ya kan. Sampai kapan mau masuk lagi atau enggak? Sampai BTC-nya minimal ngebreak atas. Kalau misalnya ngebreak ya. Karena kalau view saya BTC 90.000? BTC-nya Breaknya? ya 70-an udah break gitu ya kan. Oke. Cuman bagi saya BTC masih potensi ya, masih potensi turun. Menurut saya masih sangat potensi turun karena dia nggak mampu bikin higher high. TikTok lah. Iya, tapi ya TikTok itu saya malas ya. Maksudnya uncertainty-nya banyak. Waktu awal-awal TikTok asik. Sekarang uncertainty-nya banyak gitu. Jadi uncertainty-nya banyak, saya tradingnya ke koin-koin kecil. Cuman porsinya saya reduce. Oke. Tapi untuk teman-teman yang mungkin memulai trading di kripto terutama, Hmm. mereka ini kalau aku lihat ya, mereka ini belum ada experience, langsung terjun ke kripto. Mereka skip market-market lain yang mungkin lebih apa ya, lebih lama gitu. Dan kita tahu kan kripto ini kan masih baru gitu. Not Ya, for kids iya, tapi iya. maksudnya ada tips nggak gitu buat teman-teman gitu? Ya ini ya yang sangat disayangkan ya. Yang sangat disayangkan bagi saya adalah kripto dipamerkan sebagai instrumen cepat kaya. Oke. Jadi mau kaya, mau kayak saya, mau punya nih kripto. Tapi ya ingat downside risk-nya itu sangat-sangat besar gitu. Kamu ingat dulu BTC yang pas Doge itu ya kan, $1, hampir $1 sih waktu itu ya kan. Dia pas jatuhnya 90-an% gitu ya. Itu gimana gitu ya? Itu yang kurang di literasi edukasinya kurang di bagian sana. Kalau buat orang-orang tuh ya what should people look out for gitu. Kalau baru masuk gitu. Misalnya aku nih, oke, aku mau masuk. Sambil aku belajar, prakteknya gimana tuh? Oke. Ini yang selalu saya camkan ya ke orang-orang. Saya juga tradingnya belajar sendiri semua. Bisa all in juga sendiri. Dari 30 juta jadi Ya, lipat-lipat juga sendiri gitu ya kan. Tapi ya semua itu tentu dimulai dari mulai dulu gitu. oke. Nah, sudah mulai, yang harus paling yang saya camkan gitu adalah kalau kamu punya skill, kamu cepat lambat akan kaya. Kamu cepat lambat akan melipatkan duitmu. Kamu mungkin nggak dapat yang ini, tapi kamu bisa belajar banyak dari ini. Apakah ini buran BTC dari 20K ke 70K langsung ke $1 juta? I don't think so gitu.
Oh. Ada masa-masanya dia jatuh gitu ya, dia cycle gitu ya kan, pasti ada koreksi dalam segala macam. Nah di sananya ya kita bisa prepare gitu. Sekarang cryptocurrency keren, tapi what if di kedepannya ada instrumen lain lagi yang the next cryptocurrency pasti ada gitu ya kan. Nah apakah kita one day bisa trading robot, trading AI, whatever it is lah gitu ya, apapun itu gitu ya, itu sangat possible. Tapi ya tentu kita prepare sekarang untuk kedepannya gitu. Kalau sekarang Oke. telat ya udah gitu. Justru sekarang orang telat tapi tetap maksa mau masuk. Nah, itu otak reptilnya udah kesentil gitu. Karena apa itu? Karena kok iya kok mau get rich quick tuh kenapa ya? Iya. Iya, sekali lagi otak reptilnya disentil. Otak reptil tuh otak yang Monkey eh si monkey do lah. Gimana itu? iya. Gimana itu? Iya, jadinya otak reptil ya. Otak reptil itu refleks ya gitu ya. Reflex. Contohnya misalnya bisa nggak kita tahan nafas, tutup hidung, bunuh diri? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena ketika udah habis kita buka, nafas gitu. Sama kayak otak reptil disentuh yaitu FOMO. Makanya Yes. dipamerkan mau cepat kaya gitu ya kan. Mau kaya dari trading, mau ini, mau itu, mau hidup whatever lah gitu ya, Ya, you ya. wish for gitu ya. Siapa yang nggak mau gitu ya kan. Kamu ditanya mau nggak hidup punya 10 mobil mewah, rumah di mana? Mau. Mau gitu. Nah, cuman kan ya itu yang dipamerkan terus-terusan gitu lah. Apa Makanya mungkin gara-gara ini ya, kayak industrinya masih baru. hmm, Jadi volatilitasnya tinggi. Jadi makanya orang kok lihat salah ini kaya. iya, nah ya seperti gitulah kurang lebih gitu ya. Terus Oke. temannya cuan, lu cuan berapa? Kok hidup lu jadi enak dikit, gue ikut kan Ya. selesai loh gitu. Sebenarnya orang itu butuh sabar gitu loh. Karena kan mungkin memang masih baru, tapi mungkin kan masih panjang loh Iya, perjalanannya. masih proses. Maksudnya hidupmu itu masih panjang gitu ya. Bukan besok kamu mati kenapa Masih ada buru-buru kan kaya aset gitu kelas ya. lain sebelum Iya. kamu terjun langsung full gitu kan. Tapi ngomong-ngomong kita agak track back sedikit Hmm, tentang market crypto ya. hmm, Sebagai trader kan, namanya trader kan momentum dan opportunity gitu. hmm, Tahun ini nih agak unik karena tahun politik iya, hmm, ekonomi kita juga banyak adanya hmm, gonjang-ganjing, hmm. terus halving kan. Menurut Koengki itu outlook 1 tahun ke depan atau at least this year itu how will it play out gitu. Saham atau kripto? Crypto specifically lah. Kripto tahun ini menurut saya dia akan sideways. Sideways. Menurut saya sideways. Maksudnya kan katalis ETF udah, halving udah gitu ya kan. Apakah langsung ke 100.000 kayak orang dijanjikan $1 juta gitu ya kan? Menurut saya tidak seperti gitu. Karena sekali lagi ya saya back on analisa gitu. Oke. Analisa adalah analisa volume. Volume. Seperti saya katakan tadi, volumenya rame di 20 ribuan BTC. Besar sekali gitu. Volumenya besar artinya banyak yang beli, banyak yang jual. Mungkin orang-orang dibikin depresi. Waktu itu FTX, masalah FTX. FTT gitu ya kan. Oke. FTX yang dia reinvest terus ujung-ujung ya Luna lah gitu ya. Yes. Lunanya crash gitu ya kan. Banyak yang nge-sell gitu, banyak yang udah kena liquid segala macam. Nah, di sana ditampungin banyak orang. Bisa kamu lihat volumenya gede-gede. Terus volumenya gede artinya apa? Artinya orangnya belinya banyaknya di sana. Belinya banyak di sana, harganya naik ke atas. Naiknya tanpa volume. Oke. Naiknya tanpa volume artinya apa? Artinya nggak ada selling pressure gitu. Nah, tidak ada selling pressure, pas di atas ini 70.000 mulai ada volume lagi. Apakah mereka ketinggalan gitu? Menurut saya orang yang beli di 20.000 sudah mulai profit taking. Itu menurut saya ya, tetap Oke. ya. Menurut saya penting untuk tetap do your own research gitu ya. Kita research ya beda-beda gitu ya kan. Satu chart, satu data, kesimpulannya bisa berbanyak. Jangan tengahnya mana, cari Iya. sendiri. Nah, Oke. pilih yang mana paling comfortable buat kamu gitu. Kalau menurut saya sih justru sekarang lagi mereka di selling gitu ya kan. Dan justru ya apalagi kamu expect downside-nya gede sekarang gitu untuk BTC. Apapun kamu trading ya tetap ada set. Oh, saya siap salah nih. Saya salahnya saya rugi berapa. Itu stop Karena loss. mungkin apakah ada big money yang udah mulai play. Kan kok dulu kan majority retail atau enggak player-player kecil tapi terpencar gitu. Big player maksudnya ETF kali ya. ETF ya. ETF itu konsep yang
ETF ya. ETF itu bukan BlackRock-nya yang beli gitu. Misalnya contoh si A ETF ini gitu ya, BlackRock gitu ya kan. Bukan mereka yang beli gitu. Melainkan mereka beli menggunakan dana nasabah. Gitu. Contoh misalnya Pak BlackRock, saya mau beli kripto gitu ya kan. Wah, saya belum ada license-nya, belum boleh gitu. Karena kan mereka ada pertanggungjawabannya Iya, gitu ya SEC kan. minta izin ya. Nah, ya kan Oke. harus pertanggungjawabannya. Mereka nggak boleh terima duit, mereka himpun dana asal invest, nggak boleh mereka. Karena kalau mereka asal invest, resikonya di mereka. Rugi, mereka kena, untung yang lain nikmatin lebih gede karena kan pembagian hasil gitu ya kan. Nah, Yes. tapi ya sekarang ETF udah boleh gitu. Ya udah kamu mau beli, ya udah sini duitmu, kamu kasih ke saya beliin, saya dapat fee. Untung nggak untung ya urusan. Nah, itu adalah konsep ETF gitu. Walaupun benar ada inflow gitu ya kan. Dari representatifnya BlackRock gitu. Tapi bukan duit BlackRock seperti itu. Malah saya curiga ya gitu ya. Iya, Sekali lagi iya. kan terkadang beli banyak di 20-an ribu itu BlackRock gitu. Kenapa? Karena beli Front 20-an running, ribu, mereka mau front running kayak iya gitu. mereka beli 20-an ribu, udah naik, udah di atas, baru keluar news ETF. Itu pun 60-an ribu cuma naik dikit aja gitu. Sedangkan ada gap dari Iya, 20.000 sampai 60.000-nya ini kenapa dilupakan gitu. Nah, price namanya in. ya price discount everything gitu Hmm. lah ya kan ya. Harga mencerminkan segalanya. Harganya naik dulu baru ada apa-apanya. Tapi kalau ngomong-ngomong ETF dan orang-orang pada beli di bawah gitu, apa nggak ada pikiran kalau misalnya ya, karena orang-orang ini kan dari traditional finance mereka nggak pernah merasakan gains begitu besarnya. Hmm. Ini mungkin dari saya pribadi itu kayak lihat kalau misalnya Bitcoin mau dikoreksi lagi gitu loh, itu memang masih possible karena orang-orang yang di traditional finance ini mereka nggak pernah ngerasain gain 50%, Hmm. 60% dalam setahun atau kurang dari setahun gitu. Iya. Apakah itu merupakan salah satu kayak things to look out for gitu tahun ini? Tahun ini tahun cukup gila ya. Banyak Makanya itu. hal-hal yang contoh ya, kamu ngomong BTC apa ya, meme coin Iya, naiknya 1000% gitu dalam iya, waktu berapa bulan gitu ya, yang listing. Wave itu naik berapa ribu persen gitu. iya. Nah, cuman ya kalau untuk ngomong itu sebenarnya nggak gitu penting ya buat kita. Pentingnya adalah sekarang bukan zona yang nyaman untuk melakukan pembelian. Banyak. Kalau kamu punya conviction, menurut saya beli, tapi ya conviction ya gitu ya, sekali lagi. Kalau kamu invest, beli, turun ya siap beli lagi gitu. Karena kalau namanya invest, walaupun turun seharusnya makin senang, bukan makin panik. Nah justru yang bingung, tadi balik lagi sedikit ya ke Iya, Manta gitu ya. iya. Good company segala macam turun, kok panik gitu ya. Kalau kamu beneran ngerti Oke, gitu, makanya mungkin orang-orang belum bisa secara mendalam gitu. ngikut gitu. Sekali Ngikut, lagi oke. otak reptilnya gitu. Wah, saham yang dia beli, koin yang dia beli, ini BlackRock sebelum dia ngomong naik bener. Wah, naik berapa ratus persen. Woi, mantap. Jadi nggak bisa kandung sama nama terus sudah. Iya, dan menurut saya yang sorry ya gitu ya, Oke. yang agak kenapa reptil orang kesentil banyak gitu ya kan? Karena dia benar terus dia bilang ini minimal naik berapa kali? 4 kali, bro. Dia ngomong kayak gitu. Dia kalau ngomong naik 4 kali, mau nggak mau lah gitu ya kan. Saya jual rumah saya, satu rumah Harus jadi ada 4 rumah gitu ya kan. pertanggungjawabannya lah, maksudnya harus Hmm. ada apa ya, Hmm. background premisnya lah. Iya, nah orang kan cuma lihatnya naik 4 kali gitu. Makanya kena deh di sananya gitu. Oke, oke. Tapi untuk Koko sendiri sebagai trader itu, menurut Koko ini perkembangan kripto di Indonesia itu bagaimana? Kan kita kan overflow, saya peminatnya itu lebih banyak daripada saham loh kalau dilihat-lihat gitu. Iya, karena lagi bull market. Oh gitu. Sama kayak ketika saya waktu itu Doge Mm. Doge mana ya? Ketika Doge mana, em trader kriptonya banyak gitu. Semua orang posting kripto. Pas, set, bro masih trading kripto? Enggak, bro udah liquid gua gitu. Seasonal. Iya, ya repeat lah, cycle gitu ya kan, Tapi cycle. menurut behaviornya sendiri itu mungkin ada nggak kayak things buat improve, things to improve loh. Sorry, tadi apanya? Dari behaviornya sendiri. Behavior, Kan behavior market atau behavior kita? kita secara tradernya gitu kan, crypto ini masih baru gitu loh. Jadi tradernya juga masih baru-baru semua gitu. Yang harus diingat adalah seberapa banyak kamu bisa cuan
segitu banyak juga kamu bisa loss. Nah, jadi ya selalu berbanding tegak lurus gitu. Gini-gininya. Nah, kamu siap nggak gitu? Pertanyaannya selalu, kamu siap nggak? Orang selalu Oke. lihatnya ke atas terus gitu. Aduh, saya pingin kaya gitu. Gimana caranya? Ujung-ujungnya ya rungkat gitu. Oke. Oke. Kok mungkin buat closing statement kok. Hmm. Bagi orang-orang yang mau trading atau Hmm. full time trading, what advice yang kok bisa kasih atau warning? Oke. Karena beberapa orang tahu saya trading ya dari 30 juta sampai banyak gitu ya kan. Orang banyak yang chat saya gitu. Oke. Saya mau full time trading. Duit saya juga Koko waktu itu mulai dari 30 juta, saya 50 juta kok, bisa nggak gitu. Saya selalu jawabnya sama ya gitu ya. Saya 30 juta dipanggil ulang lagi belum pasti bisa, Bro. Gue bilang kayak gitu ya kan. Belum pasti bisa gitu. Dan sebelum 30 juta itu saya juga ada trading di luar gitu. Udah belajar di luar. Kamu kalau 50 juta trading, saya nggak mau bilang saya exception, saya bilang saya bless saja gitu ya kan. Tapi kalau saya bilang ke normal gitu, 50 juta, kalau gain 10% hanya 5 juta. Itu resikonya gede gitu. Untuk gain 5 juta, resikonya banyak, bisa 50 jutanya habis buat apa? Mending kamu kerja dulu gitu, aku bilang gitu kan. Oke. 5 juta UMR dapat, no risk. Nah, sambil hemat-hemat sambil tes. Oh, bisa nih saya konsisten 10%, 10%, 10% terus per bulan. Udah konsisten 6 bulan, 1 tahun, baru beraniin diri untuk resign jadi full time trader. Menurut Oke. saya seperti gitu. Ya tetap kita harus ambil resiko ya gitu ya. Cuman ya resikonya terukur dan reasonable gitu. Jangan kucuk-kucuk kayak orang gila aja gitu, mau hajar aja gitu. Iya, Nah, iya. kalau kamu udah in this industry, kamu susah untuk mau baliknya. Dan kalau kita kerja gitu ya, kita kerja, kita masuk ke crypto, kita tinggal gampang. Bos, gue mau resign. Kenapa mau resign? Gue mau full time trading. Beres. Tapi kalau misalnya kamu udah full time trading, gue harus ngelamar lagi. Tahu lamar sekarang susah, terus ada gap year. Iya, iya. Bakal tanya di bos gitu, kenapa kamu ada 1 tahun kosong gitu ya kan? Ngapain aja kamu? Oh iya, saya trading crypto. Pasti gagal nih, bosnya udah tahu gitu ya kan. Nah, terus mending saya pakai tenaga fresh daripada Oke. tenaga yang udah usang. Oke. Jadi intinya trading ini gak bisa take lightly ya. Hmm, Sama seperti kerja harus bangun betul. experience dan track record dulu ya. Iya. Oke, oke. Oke guys, mungkin sampai di situ aja podcastnya. Thank you Ko Hengki. Hmm. Dan kita harap kalian bisa dapat insight yang banyak tentang trading dan kita harap juga kalian bisa sukses pada cycle kali ini. Hmm. That's it for today. Bye bye.